Tapi nggak pernah redup. Ada yang lebih tua dari aku loh. masih stay masa. Nah, pakai itu aja deh biar nggak mati-mati. Kan aku masih pingin live. Masa mati sih? AC-nya nyalain kali Ana. Mana? Gimana caranya jadi artis? Ya kamu punya bakat apa sayang? Kamu misalkan bisa nyanyi. Ya kamu harus ikut audisi. Sekarang kan udah banyak sekarang di TV-TV audisi menyanyi gitu. Kalau enggak kamu bisa ikut manajemen siapa. Jadi kamu nanti akan diarahkan sama dia untuk kemana kalau kamu bisa nyanyi. Begitupun kalau kamu bisa main sinetron, bisa acting, kamu pasti akan diarahkan gitu. Kok jarang lagi masuk TV. Waduh, Balkis gak pernah nonton TV, Trans TV ya sayang. Ada kan Trans TV di rumahnya. Nonton ya setiap Senin sampai Jumat pagi-pagi ambiar. Nonton ya. Kalau acara-acara yang lain itu biasanya tergantung budget gitu, nggak semuanya aku terima karena aku sudah ada program di Trans TV. Nanti kalau aku kesini, nanti orang bosen, nanti orang nggak nonton aku di pagi-pagi ambiar gitu. Jadi kita sebagai artis juga harus bisa memanage dirinya sendiri. Nggak semua acara kita terima kalau misalkan acara TV karena kita sudah dipercaya sama satu station yaitu Trans TV untuk nge-host gitu. Kalau nyanyi itu pun kita lihat-lihat kecuali acara-acara besar misalkan ulang tahun kayak kemarin ulang tahun Trans TV atau mungkin nanti insya Allah kalau misalkan aku masih sehat fit ulang tahun Indosiar kayak gitu. Jadi nggak semuanya kita ambil. Soalnya kita masih ada kerja sama Kulvita di TikTok. Aku harus live 84 jam. Ini mestinya aku live cuman akunya lagi gak enak badan. Jadi nanti tunggu sampai aku bener-bener fit. Karena kalau aku udah live di TikTok tuh kan bisa 2 jam, 3 jam duduk gitu. Sambil jualan gitu. Jadi ya harus bisa bagi-bagi waktu. Apalagi habis nyanyi di Surabaya gitu. Makanya kamu ada kan Trans TV kan? Jangan lupa ya, kan gak harus nonton di TV, nonton di handphone juga bisa. Iya, SB2734 namanya susah banget ibu. Nggak tahu nih batuk pileknya lama. Padahal aku udah minum obat, aku udah datang ke dokter THT udah. Tapi nggak batuknya udah lumayan, tinggal pileknya nih. Pilek tuh kalau udah di sini nih, pusing banget tuh sini. Punya rencana bikin film, produser sekaligus pemeran nggak? Bunga_Krishan, pengen sih, tapi tabungan aku duitnya buat konser di Malaysia, jadi nanti deh kalau film. Pengen sih main film, udah lama banget. Tapi kayaknya aku harus ada yang tawarin, cuman ada beberapa yang nggak aku suka. Misalkan ada kalau dulu aku masih muda, masih jiwa petualang aku masih dahsyat gitu ya. Aku mungkin masih oke lah gitu, masih yang adegan romantis gitu. Cuman kalau sekarang aku ditawarin main film, aku nggak mau adegan romantis. Kalau seksi itu pun juga aku nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu mungkin adegan seksi kayak gimana oke gitu. Tapi kalau sekarang aku kayaknya adegan seksi kayaknya agak dikurangi gitu loh. Boleh seksi gitu, cuman agak dikurangi gitu. Agak dikurangi gitu. Karena aku baju ketat aja udah seksi gitu loh. Apalagi sampai aku buka-bukaan. Emang sekarang udah tua ya mbak? Ya 38 ya. Seharusnya sih udah 38 harusnya sih udah mateng ya. Udah tua lah ya. Walaupun usia artis-artis yang lebih tua dari aku banyak dan mereka tetap eksis. Tapi untuk aku di usia sekarang ini aku lebih yang ke
Ya mungkin karena untuk menjaga pasangan aku nanti ya gitu loh. Ya lebih menjaga gitu. Karena jejak digital itu kan ada gitu kan. Apalagi buka baju kan. Iya. Jadi harus apa ya? Harus benar-benar. Anakku udah gede juga. Anakku Gabriel udah umur 17 tahun gitu. Jadi kalau mamanya adegannya terlalu seksi boleh, tapi kalau terlalu seksi nanti anakku malu nanti gitu loh. Nanti mama gitu kan kayaknya gimana ya gitu loh. Iya Han, terima kasih. Selamat Hari Ibu juga. Iya Nada. Film sejarah aja seperti film ibu kita Kartini, cocok Anggun. Bagus sih, bagus. Tapi aku suka horor gitu. Suka horor. Aku jadi ibu kos aja ya. Jadi ibu kos. Ibu kos yang digantungi para berondong. Ternyata ibu kosnya hantu gitu ya kan. Masih pakai belly piercing. Masih dong, kan piercingnya masih ada. Gimana? Piercingnya kan gak mungkin nutup. Mami yang lihat robot kah? Ah? Yang lihat robot? Ah? Collab sama Melili, insya Allah. Insya Allah pasti. Sama Meli ya, Meli tuh keren bagus. Jadi juri nggak nanti DDA 7? Insya Allah. Nadia Joseph nyanyi bahasa Inggris kak. Udah kemarin di Trans TV, Transmedia. Nggak nonton ya? Nonton dong. Kan banyak tuh berseliweran di TikTok. Jakarta TV banget. Apa tuh Jakarta TV banget? Selalu bos Dewi Bu. Biasanya gimana? Collab sama Rihanna Mi. Daripada Mariana Shakira aja deh. Sulam, gak pernah disulam bibir aku say. Cerita ibu kos. Iya nanti ya. Nanti kalau kalau apa namanya nyanyi bareng NDX. Iya boleh, musiknya tuh oke tuh buat goyang tuh. Apalagi NDX suruh bikin lagu waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil tuh boleh tuh. Salatiga lagi gak enak badan pilek batuk nih gak sembuh-sembuh. Sebel aku. Mana ya? Mami gak jualan lagi Kulvita, istirahat sayang. Kalau jualan Kulvita kan sampai berjam-jam. Istirahat dulu. Suaranya batuk, pilek juga. Lagi seneng lagu Dor Dor Dor. Tentang pejuang tentara dan tugasnya beserta istri yang setia. Nyanyi lagu istri setia aja. Istrinya harus setia dong. Gak jadi istri tentara, namanya istri harus setia. Karena istri itu kan tiang agama. Kalau udah istrinya udah tukang selingkuh, gimana negara ini jadi baik? Gimana suaminya bisa semangat kalau istrinya selingkuh? Collab sama Bang Billy nge-DJ dangdut. Oh iya, Billy Saputra maksudnya. Billy Saputra atau siapa? Bang Billy. Kapan ketemu Yunjin? Iya, nanti ya.
Ini hidungnya asli sayang. Kalau nggak asli, ini pasti udah bisa diginiin. Ini kaku, nggak bisa diginiin karena ini asli. Ini hidungnya asli. Kalau nggak palsu tuh bisa diginiin. Nah ini asli, ini kaku. Maksudnya istri yang selalu mendukung suaminya dalam bekerja. Bagus dong. Itu aku banget. Aku selalu mensupport orang yang aku sayang. Semangat sayang. Doaku selalu menyertai kamu. Aku tunggu kamu kalau pas gak sibuk. Jodohku. Asma Bunga, Mela. Buah itu. Buah. Oh itu tadi jeruk. Atunes. Insya Allah. Kan ada apa sih namanya? DA kemarin apa katanya? Audisi kan. Nanti juga ada audisi. Selamat Hari Ibu ya guys. Yang sudah nonton aku sekarang, mau cari suami yang gimana kriterianya? Mega bintang community, cile. Punya Neva, apa? Enggak ah, jeruk aja. Kalau gak ada kriteria, Allah tahu yang aku butuhkan. Aku tidak minta keinginan apapun. Karena Allah tahu yang aku butuhkan. Mami punya FB ya, iya. Tapi dia nyambung sama TikTok aku. Isa Gutem, selamat Hari Ibu. Umi Yama, selamat Hari Ibu. Hola Dandi, Pardiana, Andre, Nadia Padang. Iyo lagi santai. Mana Han? Aku gak punya pacar deh 5. Aku gak punya pacar. Aku gak mau pacaran. Aku gak punya pacar. Aku maunya TTM. Ta'aruf. Terus menikah. Aku gak mau pacaran. Buang-buang waktu pacaran tuh. Buang-buang waktu. Buang-buang energi. Rugi. Perempuannya yang rugi. Mami gak ucapin Hari Ibu ke Mami nih. Udah dong. Hai Sukma. Malik, Hatul Mukaroma. Mau ngajak ngobrol jadi sungkan aku. Ngobrol aja yang baik-baik. Kalau kamu ngobrolnya baik, sopan, aku senang, happy. Pacaran biar kenal sifat sama fisik kakak. Enggak mau. Enggak mau pacaran. Maunya ngapain pacaran sih? Enggak usah lah. Yang penting tujuannya apa? Visinya apa? Visi misi untuk masa depan itu apa? Aku tuli maaf Mas Diki, saya mau, gak ditahu, aku gak ngerti aku. TTM, iya, ta'aruf terus menikah. Visi foya, misi foya, visi foya. Buat Ilwa 71, gak perlu pacaran Mbak Sudarti, bener banget. Langsung nikah, itu yang bener. Sudah gak pantas lagi Yami pacaran belum ABG. ABG pun kalau misalkan aku saat ini
waktu boleh diputar, aku dari dulu sama yang pertama nggak pacaran, sama yang kedua nggak pacaran. Pacaran tuh buang-buang waktu gitu loh. Cuman salahnya tidak melihat dulu gitu. Aku tuh orangnya itu kalau ada orang yang sholat itu aku sholatnya bagus, itu aku jatuh cinta gitu. Tapi kalau sekarang nggak ke situ ya. Sekarang mungkin pemikirannya lebih dewasa lagi. Kalau dulu kan masih anak-anak. Cuman kalau waktu boleh dirubah, pengennya itu langsung nikah gitu. Pacaran tuh cuman buang-buang, ngapain sih gitu loh, buang-buang, nggak bagus intinya gitu. Ini apa ini? Aku setia lah sama orang yang aku tuju, yang aku doakan di Mekah. Ko David, belajar Islam dulu. Tujuannya menikah apa coba? Visi misinya Ko David apa coba? Apa Islam itu? Ayo coba belajar dulu. Kan kata mami boleh. Coba visi misinya menikah untuk apa? Halo Kak Indah. Salam buat Dedi sama Loli. Mau seneng. Aku nggak VC. VC itu apa? Video call. Saya mau jadi imam, Teh Dewi jadi makmum. Saya bawa Teh Dewi ke jannah. Caranya? Mbak Dewi cantik, gak usah ngomong cowok dulu. Lebih baik fokus ke gegep yang mau jadi akpol. Jadi, bukan cari. Jadi akpol, admil. Kalau sudah jadi, baru Mbak Dewi mikirin cowok. Begitu, maaf ya. Emangnya aku mikirin cowok? Kan aku cuma jawab orang yang ngomong, orang yang bicara sama aku. Aku gak mikirin cowok. Dari dulu aku gak pernah mikirin cowok. Ngapain kita mikirin cowok? Kita kan perempuan mahal. Cowok yang harus mikirin kita. Gak mau sama Brondong. Gak mau. Halo Jessica. Kenapa kakak gak punya anak? Suaminya mana? Harus ada suaminya. Kalau ada suaminya baru mikirin anak. Kalau dulu gak punya anak ya karena memang belum pantas untuk menjadi ayah untuk anak-anakku gitu loh. Kalau aku sudah memutuskan hamil, berarti tandanya cowok itu pantas untuk menjadi anak suami, anak, menjadi ayah untuk anak-anakku gitu. Jadi kalau aku nggak hamil, ya karena memang belum pantas gitu loh. Nanti kalau misalkan aku udah punya suami, oh kayaknya dia pantas untuk menjadi bapak untuk anak-anakku gitu. Ya kan? Kalau dulu kan aku ngelihatnya ganteng, ya kan? Kalau sekarang bukan ganteng yang dicari, soleh, yang soleh, biar menjadikan aku wanita soleha, gitu. Jadi Mbak Sutina, semua itu tidak harus dengan ucapan. Orang itu kalau mencintai seseorang atau menyukai seseorang itu lewat doa, lewat tingkah laku. Nah itu baru benar. Untuk apa talk only no action? Nomor 1 tuh actionnya sayang.
Nomor satu tuh action. Mau kena apa? Gak mungkin suami kakak gak mau punya anak. Ya kan aku belum punya suami. Lo yo apa sih? Aku tuh gak punya suami. Gak punya suami, gak punya pacar. Terus gimana aku mau punya anak? Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Heran, kecuali aku udah punya suami baru aku hamil. Gak punya bojo kon aku kon meteng lo ya piye. Punya suami dulu baru punya anak. Ku kira tolol gak taunya. Mami setuju gak kalau lagu yang kita nyanyi tentang cinta yang gagal pasti akan terjadi di dunia nyata? Setuju. Aku gak mau deh lagu-lagu tentang patah hati. Gak. Aku maunya lagu-lagu yang percintaan, yang jatuh cinta, atau lagu-lagu wedding. Jadi buat pencipta lagu, jadi kalau mau kasih lagu sama aku dari kemarin, lagu-lagu yang mereka kasih itu tentang patah hati, tentang kegalauan. Pusing aku gak mau denger. Tapi kalau kalian kasih lagu sama aku yang yang tentang pernikahan atau yang tentang jatuh cinta, atau itu baru aku mau denger gitu, ya. Tapi kalau yang patah hati itu aku gak mau. Indah pada waktunya, iya kan jadi aduh. Makanya mudah-mudahan itu jadi doa, indah pada waktunya. Udah cukup. Tapi aku udah hamil duluan, gimana mi hikmahnya? Hamil duluan, lakinya tanggung jawab gak? Laki kamu tanggung jawab gak? Kalau kamu hamil duluan, pasti mohon maaf ya sayang, kalau ada cowok yang nontonin aku sekarang, ini kan, ya, ini ada cowok nih, misalkan ada cowok, tapi dia pasti udah kurang respect sama kamu. Aku yakin. Karena kamu mau diboboin sebelum nikah. Coba kalau kamu diboboinnya setelah nikah, ya syukur-syukur kalau yang jadi suami kamu sekarang itu mau bertanggung jawab gitu loh. Tapi itu pasti respectnya kurang gitu loh. Atau mungkin kakak gak kasih jatah suaminya. Aku gak punya suami? Gimana sih ceritanya? Aku gak punya suami. Tanggung jawab nih, lalu pergi katanya kerja terus gak pulang lagi. Ya udah, kalau kayak gitu kamu sekarang skip. Kamu buka lembaran baru, Mbak Ratna. Sekarang buka lembaran baru. Terus kemudian Mbak Ratna cari lagi. Bukan cari ya, lebih tepatnya itu kalau perempuan bukan nyari, tapi lebih tepatnya itu berdoa sama Allah. Sering sholat tahajud aja, malam, tengah malam tuh jam 3, jam 2. Atau mungkin kamu gak bisa tidur. Kalau aku kan tidurnya kadang jam 2, jam setengah 3 baru bisa tidur. Nah biasanya sebelum tidur aku sholat tuh. Sholat malam 2 rakaat aja. Terus kamu minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang aku butuhkan ya Allah, bukan yang aku inginkan gitu. Karena kalau kamu minta yang kamu inginkan belum tentu kan kamu dapat. Tapi kalau kamu butuhkan, kan pasti kan yang dibutuhkan tuh kan ibaratnya yang bertanggung jawab pastinya, yang sayang sama kamu, yang memuliakan kamu. Kamu sekarang fokus untuk memperbaiki dirimu sendiri. Gak usah kamu cari orang lain atau cari laki-laki sebelum kamu memperbaiki dirimu sendiri. Kamu dulu, nanti jodohnya pasti akan datang. Gitu ya Mbak, sampai itu Mbak Ratna. Kalau kamu sekarang fokus sama laki-laki yang baik buat kamu, tapi kamunya sendiri tidak memperbaiki diri, susah. Yang lalu biarlah berlalu, itu jadi pelajaran buat kamu. Akhirnya ya begitulah, anggaplah itu bukan jodoh gitu loh. Jangan berkecil hati, jangan sedih, berarti dia bukan terbaik buat kamu. Allah sengaja jauhkan gitu loh.
Tapi kalau dia terbaik buat kamu, Allah pasti akan dekatkan. Karena kan itu makhluknya Allah. Jangan terlalu kegilaan sama makhluknya Allah, nanti kamu bisa begini. Sama makhluknya Allah itu santai. Kamu putus, cari lagi. Atau bukan cari ya, maksudnya kamu putus ya nanti pasti akan ada pasangan lagi gitu kalau udah waktunya. Gimana biar jadi suami aku? Aku nggak tahu juga. Gimana caranya? Buat Mbak Ratna tetap semangat ya sayang. Mudah-mudahan kamu tetap kuat, survive. Didik anak kamu itu jadi anak yang soleh-soleha. Karena Allah itu maha pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah selama kita bertaubat, taubatan nasuha. Buat Ghazali apanya ya? Kamu salah orang, say. Aku bukan Ani-Ani atau PSK atau LC. Jadi kalau kamu tanya sama aku berapa kuat rondenya, aku gak tahu. Karena kamu pun juga bukan suamiku. Bukan ranahnya aku untuk kasih tahu kamu. Kalau kamu suami aku, tergantung suamiku. Suamiku sekuat apa? Aku hanya sebagai istri. Lah kalau kamu bukan suamiku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh gak sopan. Pertanyaan yang tidak sopan, pertanyaan yang gak punya adab. Gak pernah dididik sama orang tuanya pasti ya. Mami pernah ke rumahnya Raffi Ahmad dulu, pernah deh dulu ya, tapi ya dulu banget. Coba kalau bertanya yang sopan, iya pasti aku jawab yang baik-baik. Laporin enggak lah, ngapain? Selama memang masih bisa dibicarakan baik-baik, ngapain harus pakai lapor-lapor? Kasihan Pak polisinya, hal-hal sepele harus laporan. Ghazali, iya, nanti yang nggak sopan di dor. Sama Jessica Iskandar, enggak, ulama udah aku sama kembaran, nggak pernah komunikasi. Iya, netizen sekarang dikit-dikit lapor. Iya, ngapain pakai lapor-lapor? Kasihan Pak polisinya banyak kerjaan, say. Pak polisinya itu kan ngurusin yang diurusin banyak. Ada apa, Mas Andika? Aku tidak baca. Oh iya, Atunis. Aku Sagittarius. Aku mau ke tempat Raffi ngapain? Mau ke tempat Ibu Nagita. Mau ngapain? Kalau ada acara baru aku bisa ke sana. Kalau gak ada acara aku ngapain? Aku di rumah aja tidur, ngantuk, capek. Kerjaannya banyak. Kurang servis ke suami. Apanya sih, Nove? Apanya, Nove? Pertanyaannya kok menjurus ke hal porno aja kamu. Jangan birahi terus, Nove. Istighfar. Senengane kok ngomong birahi terus kue. Istighfar, otaknya dirubah sing positif ngono loh. Ngomongane kok Mbak Sutina kayak gimana dari segi fisik? Kayak gapura gede yang bisa jaga bininya, yang bisa jadi garda terdepan buat istrinya. Jadi kalau istrinya itu kayak gini nih, ada orang nggak sopan, langsung sama suaminya langsung didor. Terus kalau misalkan ada cowok yang nggak sopan, langsung ngelihat suamiku jadi takut. Aduh, gue nggak enak kayak gue bercandain Dewi Persik, suaminya aja kayak gitu. Tuh, mau cari suami yang kayak gitu, yang bisa jagain aku, bisa mendidik anakku Gabriel jadi laki-laki
yang satria. Tapi jangan dibanting ya Mi. Ya gak mungkin lah Dewi Persik ngebanting suaminya. Yang ada suaminya ngebanting aku di ranjang. Aku kan kecil mungil. Gimana aku mau ngebanting suamiku? Justru aku cari suamiku yang gede. Supaya bisa ngebanting aku di tempat tidur. Kalau suaminya apa namanya boti atau top itu susah lah. Kalau suaminya gini ngondek itu susah. Yang ada malah lebih tegas aku. Lebih tegas aku. Suaminya harus tegas juga. Suaminya harus galak juga. Gitu dong. Baru cocok sama aku. Suaminya kemayu, suaminya cantik, ya susah lah. Suaminya kalem, gitu susah. Suaminya harus yang bener-bener yang sterek gitu loh. Jadi orang ngelihatnya itu, waduh gua nggak enak nih kalau ngegoda DP. Suaminya aja kayak gitu. Aduh gua segen. Nah kayak gitu. Lah, oh iya teriaknya mungil. Iyalah, kan aku mungil. Yang ada malah aku sama suamiku, yang ada aku malah dinina boboin, digendong-gendong. Kalau aku kecil. Ya kan, digendong-gendong sama suamiku, gendong atas, gendong belakang, gendong samping. Masa aku gendong suamiku? Jadi harus suaminya yang kuat, yang bisa gendong aku biar bisa bawa aku ke ranjang surga. Itu dong. Suaminya lemes. Ya, capek deh Mas, gitu deh. Mas ini gimana sih? Menyek suaminya. Suami itu harus yang kamu mau aku gendong sayang gitu. Deddy Kobuser serem kalau Om Deddy mah kegedean. Mau kayak Aderai kegedean. Enggak lah, enggak kayak gitu juga. Maksudnya itu dalam arti gede itu dalam arti gede sterek tuh, maksudnya itu gemoy gitu. Gimana sih kalau laki gitu loh, laki gitu loh. Enggak yang gemulai, enggak yang bawel, enggak yang cantik. Enggak suka aku Agus Buntung. Agus Buntung. Ya Allah, potong dong ntar dong. Waktuku kecil aku nggak. Ciko Jericho tuh siapa? Makasih Mbak Wanda. Kenapa beberapa akan menyepelekan janda? Gimana nyikapinya? Kebetulan aku seorang janda. Mbak Ray, aku kalau nyanyi itu ya menyikapi ya. Aku kalau nyanyi lagu Bila ingin melihat ikan di dalam kolam gitu kan. Terus kan ada liriknya tuh. Aku nggak mau artis sayang, aku nggak mau artis. Bila orang biasa aja. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Airnya bila mata tertuju pada gitu. Janda Dewi Persik gitu. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Maksudnya itu adalah janda Dewi Persik. Maksudnya itu adalah walaupun gue janda, tapi gue gak sembarang janda gitu. Jadi cara menyikapinya ya balik lagi ke kita gitu. Gak semua janda bisa disepelekan, gak semua janda itu murahan, gak semua janda itu bisa. Makanya lihat jandanya gitu. Mau status apa aja, banyak kok yang statusnya katanya perawan wis gak perawan, banyak.
ya kan? Karena pergaulan gitu loh. Kalau janda udah kelihatan kan, lihat jandanya dulu, janda apa gitu. Saya nggak pernah selingkuh, saya nggak pernah main laki, saya nggak pernah kedugem, saya nggak pernah mabok-mabokan, saya nggak pernah ngerokok. Jadi lihat jandanya dulu lah. Nggak semua janda sama aja kayak duda kan, nggak semua duda ibaratnya murahan gitu. Aku mau cari yang sangar-sangar. Kalau artis kan nggak sangar. Mami udah punya anak, udah dong Mbak Ratna. 1, Gabriel. Bener banget, hargai wanita seperti ratu. Nah itu Mas Aldi bener. Kita itu kalau melihat laki-laki itu mahal, itu kita itu harus melihat bagaimana caranya dia memperlakukan kita gitu. Kalau kita pingin lihat laki-laki itu mahal, kita harus lihat bagaimana laki-laki itu memperlakukan kita. Kalau laki-laki itu udah gak sopan, berarti tandanya dia tidak menghargai perempuan, berarti dia murahan gitu. Tapi kalau laki-laki itu menghargai wanita, terus kemudian dia itu sopan sama perempuan, dari cara bicaranya, dari sikapnya, itu udah pasti laki-laki itu mahal gitu. Dia pasti akan meratukan istrinya. Mas Rian Ibram itu bestie aku. Ya, Mas Rian Ibram itu bestie aku. Sebenarnya nggak ada bestie-bestian, tapi kan karena aku nggak punya pasangan ya dia bestie aku. Tapi kalau aku punya pasangan, aku nggak mau pasangan aku punya bestie. Aku juga nggak akan pernah bestie-bestian. Aku selalu menjaga pasangan aku. Berarti kalau kayak Ko David nggak mahal ya Mami? Nggak, Ko David itu nggak mahal. Ko David itu gombal, nggak serius. Yang berondong mundur. Nggak mau, aku nggak suka berondong. Sukanya yang mateng-mateng. Mas Rian itu ceweknya siapa ada. Iya, Chico Jericho itu siapa? Siapa Chico Jericho? Laki-laki mahal, laki-laki yang tidak pernah mau merebut istri orang. Ah itu bener. Istri orang, pacar orang, sama aja kayak perempuan. Laki perempuan sama aja sayang. Bukan hanya perempuan aja, laki perempuan tuh sama aja. Ceki, sama namanya Chico, sama? Chico Jericho. Siapa sih? Oh. Jessica, aku setuju-setuju aja selama adikku suka, yang buat bahagia. Jadi sama siapa aja, adik aku Ayu Ting Ting, sama siapa aja boleh, selama dia bahagia, selama tidak menyakiti hatinya, selama laki-laki itu niat bener gitu. Laki banget kan Mi? Iya dong. Kalau KDP udah punya segalanya, pasti gak sembarangan pilih pasangan hidup. Masa mau gagal lagi? Aku gak mau. Aku pengen menikah sampai meninggal. Aku pengen, karena aku sudah waktunya pengen punya anak. Jadi ketika aku menikah, berarti tandanya dia berarti bapak buat anakku. Jadi aku sudah harus waktunya gitu. Kalau aku menikah. Sekarang aku lagi mikirin anakku, supaya anakku tuh bisa sukses. Aku nggak lagi mikirin lelaki. Nanti kalau udah anakku udah jadi apa yang dicita-citakan, baru aku mikirin diriku sendiri. Sekarang aku lagi mikirin anakku supaya jadi orang, supaya jadi abdi negara. Doain ya sayang. Terima kasih ya Bunda Amira, Abot Intan. Terus kalau aku nggak ngomong, kamu ngetik baik, ono opo.
Sudah ada calonnya, ada katanya Allah lagi on the way. Pengantin almarhum Jupe sayang Ayu tuh jadi kangen. Oh iya. Kalau kangen didoakan dong, di Al-Fatihain. Karena kalau orang meninggal itu kalau nggak di Al-Fatihain, ya sama aja kamu bohong. Cuma ngetik doang kangen. Semoga Gabriel, amin. Bunga _ Christian, amin ya robbal alamin ya Allah. Amin. Mau cari orang Ambon aja. Gak usah, aku gak mau nyari. Aku gak nyari laki sayang. Gak kenal. Aku gak kenal mas. Aku gak kenal. Aku gak kenal. Gak mau ngomong tentang laki-laki. Ku banting-banting nantinya handphone karena ngomongin laki. Tak mulai ke Jember? Enggak, nanti pulang ke Jember. Kenapa Jessica? Hai Ray. Justin Hubner. Kamu aja sayang Herko. Buat kamu aja. Iya berarti bukan jodoh Rosyati. Bukan jodoh. Orang menikah itu kan, aku gak suka laki-laki yang suka dugem, yang suka ke clubbing. Aku gak suka. Aku gak suka laki-laki yang peminum. Aku gak suka minum alkohol. Aku gak suka laki-laki perokok. Kecuali dapet yang ngerokok ya aslinya aku nggak suka laki-laki perokok. Tapi gimana ya, kalau misalkan dapat yang ngerokok ya gimana lagi gitu. Cuman karena papaku ngerokok juga sih, kakakku semua ngerokok, cuman aku pribadi tuh nggak suka gitu karena aku sendiri kan nggak ngerokok. Terus ya itu, aku nggak suka laki-laki yang terlalu ramah sama perempuan. Aku suka laki-laki itu yang cool, yang ramahnya sama aku aja. Gitu. Apsa. Tipe laki-laki, ya itu kan tadi udah aku kasih tahu. Yang sangar, yang galak. Tapi gak galak sama aku ya. Yang sangar, yang galak, yang gak dugem, yang gak suka ke tempat clubbing, gak suka ngerokok. Tapi kalau misalkan harus pun ngerokok, mau gak mau ya udahlah, maksudnya masih ada excuse. Tapi aku pribadi tidak suka dugem, mabok, perokok. Terus ramah sama perempuan, menye-menye sama perempuan, gak suka. Karena aku orangnya cemburuan. Jadi dia harus bisa jaga sikap. Dia gak menye-menye. Dia gak peluk sana peluk sini. Terus yang gak suka keluyuran. Dugem itu apa? Dunia gemerlap. Kalau Boti udahlah ya, Boti tuh jadi teman, Boti top tuh teman udah. Jadi aku tuh orangnya cemburuan. TVB. Jadi aku tuh orangnya, karena aku cinta gitu. Karena kalau aku jatuh cinta itu aku bucin gitu. Aku gak bisa. Karena kalau udah yang suka joget-joget gak, iya dong sefrekuensi. Ada musik kita joget sama-sama sayang gitu. Aku yang nyanyi, dia yang joget boleh. Terus yang sayang sama orang tuanya, yang peduli sama keluarga. Kalau dia udah peduli sama keluarga, dia akan peduli sama keluargaku.
Gitu. Kenapa mami dapatnya boti terus? Takdir. Kan dulu nggak tahu boti itu apa. Ya kan? Kan kita nggak ngerti. Ya kan, aku tuh dulu sama yang pertama itu aku tuh jatuh cinta karena sholatnya gitu loh. Ya kan? Terus udah gitu aku sama yang kedua sama Mas Aldi itu yang nyosor aku, yang effortnya itu sampai datang ke apartemen sampai ngomong ke mami. Dia effortnya untuk ngedapetin aku tuh begini. Cuman kan aku bercerainya sama beliaunya. Sekarang kan alhamdulillah udah bahagia sama istrinya. Udah jadi laki-laki yang soleh, Mas Aldi. Kalau dulu kan dia kan mainnya perempuan kan, selingkuh sana sini kan. Aku tidur aja bisa aja sama perempuan dia dulu, tapi sekarang dia udah jadi laki-laki soleh, udah sayang sama istrinya, udah jadi laki-laki yang baik. Kebetulan istrinya Mas Aldi kan adik aku, ya kan. Terus terus akhirnya aku jadi janda tuh, 8 tahun aku menjanda. Akhirnya aku centini, ketemulah sama yang ketiga. Itu juga effortnya juga waktu itu bagus ke orang tuaku. Waktu itu aku udah gak kepikiran menikah. Jadi aku 8 tahun menjanda. Jadi kalau misalkan kalian tuh bilang kapan nikah. Aku loh baru aku tuh baru janda baru. Kamu udah tanya kapan aku nikah. Aku aja nikah sama yang ketiga aja 8 tahun menjanda. Baru aku mikir nikah. Gitu loh. Jadi kalau kamu tanya, Mami DP gak birahi? Enggak. Gitu loh. Aku aja 8 tahun jadi janda dulu. Gak gampang untuk langsung nikah gitu tuh, gak gampang. Ya, jadi kalau pengen gimana? Gak ada Mas Nando, kerjaan aku sibuk, kerja terus. Pagi siang malam. Karena kesibukan aku tuh kerja, jadi gak ada mikirin birahi. Kalau orang yang mikirin birahi itu kan yang gak punya kerjaan kali. Pekerjaan aku tuh banyak. Ini aku bisa tidur aja seneng gitu loh. Ya, birahi itu apa Mami? Ya begitulah. Masa kamu gak tahu? Sampai akhirnya aku yang ketiga aku nikah. Udah. Nikah itu pun karena orang tua aku yang minta gitu. Karena mamiku ngelihat aku sendiri terus. Gitu ya. Emang Mami DP butuh cowok, kan Mami udah punya segalanya. Sayang, aku kan Islam. Dalam Al-Quran itu tertulis di situ. Saya ciptakan kamu berpasang-pasangan. Berarti tandanya kalau kamu gak mau punya pasangan, ya kamu bukan Islam namanya. Kalau perempuan tuh gak kayak laki-laki Mas. Kalau kayak begitu perempuannya birahi mulu, berarti itu perempuan gatel. Kalau perempuan, ya kalau laki-laki mungkin kepengennya cepet, tapi kalau perempuan itu dia bisa nahan. Beda sama laki-laki gitu loh. Aku janda sama Aldi Taher, jadi aku sama Saiful Jamil itu aku menikah 2 tahun, gak sampai 2 tahun cerai. Mungkin kalian bisa ada di jejak digital tuh. Habis itu aku nikah, aku janda setahun, ketemu sama Aldi. Habis itu baru aku nikah sama Aldi. Nikah sama Aldi gak sampai setahun. Habis itu aku janda tuh 8 tahun. Habis itu baru aku ketemu sama Angga. Nah sama Angga itu aku menikah karena ibu aku. Karena aku terlalu lama menjanda katanya. Jadi aku menikah. Lah, perceraian aku 5 tahun. 5 tahun aku sama Angga gitu. Itu pun dia 3 cowok yang aku nikahin itu nggak ada ceritanya Dewi Persik selingkuh, nggak ada. Kamu boleh cek, kamu boleh cari jejak digital tuh nggak ada. Ya. Jadi kalau kalian itu tanya suaminya banyak, ya karena aku nikah sayang, bukan pacaran. Aku nikah bukan pacaran. Aku gak mau pacaran. Jadi kalaupun aku tuh bercerai, ya karena aku diselingkuhi gitu loh. Ngerti? Aku tuh kalau udah laki-laki tuh udah bohongin aku, jangan harap laki-laki itu bisa bersama aku. Jadi kalau kalian bilang aku itu diceraikan mereka, aku yang menceraikan mereka. Ngerti?
Aku gak suka dibohongin. Aku tidak suka diselingkuhin. Prinsipnya aku tuh setia itu mahal. Setia itu nomor 1. Jadi sekali kamu bohong sama aku urusan perempuan, aku tidak akan pernah percaya. Lebih baik aku bercerai. Itu kalau aku. Tapi kalau perempuan lain aku gak tahu ya. Kalau aku gak bisa. Karena aku menjaga mentalku. Aku gak mau sakit. Pacaran itu dosa kan Mi? Yes. Jadi kalau misalkan kalian lihat-lihat aku pacaran tuh paling gimmick. Gimmick-gimmickan. Nah, gimmick-gimmickan. Itu pun dulu aku sama satu lagi sama si Koko. Awalnya itu kan aku gimmick sama si Koko itu, si Koko. Tuh siapa sih namanya, lupa aku. Duh, siapa sih namanya si Koko? Siapa sih si Koko tuh? Hah, setuju si Setia nomor 2. Setia itu nomor 1 loh. Setuju Mi, perempuan si Koko siapa sih? Duh, lupa aku siapa sih guys yang waktu itu katanya pacaran sama aku. Setia itu siapa? Nomor 1 uang. Ini nomor 1 kok uang sih? Bukan. Kok Koko David sih? Bukan. Duh, siapa sih? Niki Tirta. Nah, awalnya itu. Terus lama-lama kok Niki itu mau nikahin aku. Ngomong sama mami, sama papi waktu itu ceritanya. Cuma karena balik lagi karena beda agama gitu. Tapi kok Niki baik sampai sekarang sama aku. Baik banget. Suka bikinin aku kue. Iras, kok putus? Ya bukan jodoh. Balik lagi kan, aku kan udah pernah bilang. Aku gak suka laki-laki yang doyan ke tempat clubbing. Aku gak suka laki-laki yang doyan minum. Aku gak suka laki-laki. Ya itulah pokoknya. Aku gak suka. Mas Anton, kamu nomor 1 ngewong. Ntar kamu punya sakit hepatitis C atau punya penyakit AIDS, baru kamu tahu rasa. Orang ngewong tuh harus halal. Kok Johnson gimana? Tanya aja sama dia. Tanya aja sama Bang Hotman Paris tuh. Tanya aja. Sama yang digosipin sama iya, Koko Niki Tirta sampai sekarang baik kok. Waktu itu ngajakin mami aku ke Turki bareng, gandeng mami aku. Terus udah gitu bawain tas mami aku. Koko Niki Tirta itu baik banget, cuma beda agama aja. Dia itu pokoknya secara budi pekertinya itu baik. Dia tidak pernah nyakiti aku. Kok Niki Tirta itu tidak pernah nyakitin aku. Dia sampai sekarang jadi masih jadi teman sahabat sama aku. Terus udah gitu kadang sometimes dia suka tanya kabar, komunikasi masih baik. Kemarin juga sama mami aku ke Turki. Masih baik, udah kayak kakak sendiri. Yang penting bisa digendong. Nah, itu. Agak jauh kameranya segini. Aku nggak bisa baca, nggak pakai softland. Tapi kan ngewong-ngewong Mi enak. Buat Ri ya tanggung sendiri lah. Kalau enak buat kamu ya tanggung sendiri. Kalau buat aku sih halal lebih enak ya. Coba kamu ngewong nggak halal, nggak enak lah. Kalau dihantui dosa terus nanti kamu penyakitan itunya. Tapi kalau kamu halal, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Seandainya kamu ketemu sama laki-laki yang doyan beginian, tapi kamu perempuannya jadi baik, setidaknya kamu ditolong sama Allah gitu loh. Gak sampai ketularan penyakitnya. Tapi kalau kamu udah kesana kemari kayak toilet WC, kayak WC umum, yang ada malah gini, itu cewek itu udah pernah sama gue, bla 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 bla, malu kan. Tapi kalau udah nikah kan beda ya, mantan istri ya udah pasti pernah begitu. Tapi kalau misalkan cuman pacaran terus udah digituin,
diomong-omongin. Kan jadi kamu jadi perempuan murahan. Ya kan? Aku gak nikah ya Om Marshen. Yang nikah-nikah aja Om Marshen, yang kamu sebut. Yang gak nikah-nikah jangan. Om Marshen, kok kayak gitu? Aku gak pernah ya. Aku gak ada nikah ya sama yang itu ya. Enak aja. Siapa lelaki yang berkesan dalam hidup aku? Ya suamiku nantilah. Yang berkesan, yang bisa kasih aku anak lah. Selain enak. Ngapain ngasih enak gak bisa kasih anak? Ogah. Terus bagaimana kalau malam Jumat? Malam Jumat ngaji Yasin sayang. Almarhum tuh pada pulang ke rumahmu. Sebentar ya, aku mau pipis. Bah. Arjitaneja. Kalau Arjit itu sama aku. Arjitaneja yang main Nadine sama aku. Dia kan berondong. Aku juga punya suami. Waktu itu aku kondisinya aku main Nadine itu aku punya suami. Aku tuh kalau punya suami tuh aku setia, say. Mami kenapa gak CLBK? Aku gak biasa sama mantan, sayang. Kalau sama Arjitaneja India itu aku udah punya suami. Aku kalau punya suami, misalkan ada adegan yang harus mesra, ada adegan apa, itu aku apa kata suamiku gitu. Kalau suamiku nggak ngelarang, kalau suamiku ngelarang ya aku nggak mau. Kalau aku pribadi sih nggak mau ya gitu sebenarnya gitu. Cuman ya terkadang perempuan itu kan kadang gengsi untuk ya balik lagi sih, kalau aku prinsipnya balik lagi ke suamiku gitu. Kalau suamiku tidak melarang ya aku lakuin gitu. Kayaknya enggak dong Bunga Krishan. Kayaknya aku udah nikah deh kayaknya. Udah nikah aku. Aku pacaran aja, kalau aku udah berkomitmen sama seseorang, aku tuh pasti setia. Aku nggak akan mungkin gitu. Aku walaupun pasangan aku sinetron itu ganteng atau kayak gimana, itu aku nggak gitu loh. Aku nggak akan mungkin ke orang itu gitu loh. Walaupun mungkin media pada waktu itu ngejodohin aku dengan si ini dengan si itu, aku nggak bisa. Kalau aku menghargai komitmen. Jadi kalau misalkan aku sudah berkomitmen walaupun belum menikah, aku nggak bisa gitu. Jadi bukan tipe aku yang udah punya pacar terus aku sama cowok lain gitu, enggak. Apalagi udah nikah gitu. Aku tuh menghargai kesetiaan. Jadi kalau aku putus atau mungkin aku sudah tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut, biasanya ada perilaku dari orang tersebut
Yang misal dia bohongin aku, atau misal dia main perempuan, atau apa gitu loh. Arjit apalagi kan beda agama juga gitu. Jadi itu sudah gak mungkin. Setia dong, harus setia. Buat aku tuh setia itu mahal. Jadi kalau udah gak setia ya males gitu. Budak Malai ya takut, ya kan takutnya beliaunya udah punya pacar. Nah, soalnya aku banyak orang yang marahin aku. Banyak yang marahin aku. Dikira aku ambil pacar orang. Aku gak mau kayak gitu. Ngambil suami orang aja digosipin aja. Aduh, aku gak mau, malunya setengah mati. Apalagi aku dimarahin gara-gara aku dikirain aku ambil pacar orang. Aku gak mau kayak gitu. Sama Pak Andap masih. Oh, kalau Pak Andap itu kakak asuh aku. Beliaunya itu di balik layar yang selalu menjaga Dewi Persik dan melindungi Dewi Persik. Mas Andap. Beliaunya jadi PJ Gubernur Riau. Itu kakaknya aku tuh. Beliaunya yang berhak marah sama Dewi Persik. Kalau yang lain marah masih aku, mau siapapun itu pangkatnya masih aku gitu. Tapi kalau udah Mas Andap nggak berani aku. Hormat. Itu kakak asuh aku. Aku punya hutang budi sama beliaunya. Gorontalo ya, aku punya hutang budi sama Kendari. Aku punya hutang budi. Kalau Riau tuh dulu pernah jadi Kapolda Riau, lupa. Aku punya hutang budi sama beliaunya. Beliau yang ngejagain aku always. Jadi kalau misalkan aku punya kekasih atau aku deket sama seseorang, pasti aku izin sama beliaunya. Beliaunya yang ngajarin aku bisnis. Base Camp Military Lifestyle. Cari yang biasa aja mbak, yang selalu ada. Putra, yang selalu ada itu gak harus fisik. Yang penting laki-laki itu punya tanggung jawab. Laki-laki itu yang penting punya tanggung jawab. Kalau dia tuh bekerja untuk anak dan istrinya, dia pulang bawa rezekinya buat istri dan anaknya, itu bagus. Ngapain punya suami selalu ada tapi mau kondo, kita disuruh kerja. Iya, terus yang cari uang gue gitu. Gue mulu. Terus dianya tidur-tiduran gitu. Kayak kemarin dong. Apalagi nyuri duit, capek deh. Ya kerja walaupun penghasilannya itu tidak banyak. Tapi dia bekerja. Walaupun dia mungkin sibuk di luaran sana, tapi dia masih ingat sama istri dan anaknya. Dia masih memberikan kabar istri dan anaknya. Dia tidak lupa akan tanggung jawabnya gitu. Nah, itu baru bener. Kasarnya ya, walaupun LDR, tapi dia punya tanggung jawab. Dia gak lupa sama istrinya. Dia tetap, ya gimana sih tanggung jawab seorang laki-laki gitu. Buka usaha bersama wira swasta, ya itu kan kerjaan sampingan. Pak Agung masih sampai sekarang baik sama aku, sama beliaunya. AA. Iya, karena kan masa yang ngintilin, capek banget. Kalau ngintilin lakinya jujur gak apa-apa, kalau ngintilin lakinya maling, kitanya suruh kerja pagi siang malam, pusing kepala birbi. Hai Mas Riani Khadijah, Ibu Mas Riani Khadijah.
Iya Sumi. Budak Malai 2403. Gak perlu aku tanggapi. Gak ada urusan sama aku. Ngapain aku menanggapi hal begitu? Kalau suaminya LDR terus selingkuh bagaimana? Ya bercerai. Udah selesai. Ngapain? Berarti bukan jodohnya. Jangan dibuat pusing. Yang penting kita kasih kepercayaan kepada suami kita. Kita tetap memberikan support kepada suami kita. Kita tetap mendoakan suami kita yang baik-baik. Kalau pada kenyataannya suami kita di sana ibaratnya amit-amit cabang bayi, ya Allah jangan lagi aku punya suami ini yang terakhir, terus dia begitu. Terus dia selingkuh sama perempuan lain. Berarti tandanya dia tidak menghargai pernikahan, ya selesai. Gitu kalau aku ya. Berarti cerai sama gue. Ya udah gitu. Berarti lu lebih baik pilih perempuan itu daripada gue. Kalau dia nggak mau, aku tetap minta cerai. Itu aku. Mami pernah diselingkuhin. Ya pernah dong sayang. Gimana sih kamu, Mbak Shina? Semua rata-rata selingkuh. Semua selingkuh. Gimana dong? Akri bisnis, kita tidak tahu kebahagiaan orang lewat dari sosmed. Karena jangan jadi orang mukondo, modal konten doang. Biasanya orang yang bahagia itu biasanya nggak semuanya yang dipertontonkan di sosmed itu benar. Be smart. Karena orang bahagia itu kadang-kala nggak ada waktu biasanya, ya kan? Nggak ada waktu untuk dipertontonkan gitu loh. Biasanya kalau misalkan dipertontonkan itu butuh validasi. Supaya ya itu tadi mau kondo modal konten doang, nggak semuanya gitu loh. Jadi mau perempuan kekayaan nggak perlu harus dipamerin, rumah tangga yang bahagia juga nggak perlu harus dipamerin, biasa aja dalam hidup. Yang penting setia, mendoakan suami, mendoakan istri, itu baru bener. Jangan mau kondo model konten doang, ujung-ujungnya kelihatannya bahagia di konten ternyata bercerai. Banyak yang kayak gitu kan? Ada tuh ditaruh foto suami istri dipajang di WA, ditaruh ujung-ujungnya bercerai, katanya lakinya punya selingkuhan atau sebaliknya istrinya punya selingkuhan. Nah, gimana? Mendingan gak usah terlalu pamer hal-hal yang kayak apalah apa biasa aja gitu loh. Dalam hidup itu biasa aja. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Amanda, model konten. Ingat jangan salah ya. Konten. Model konten. Mukondo itu singkatan dari model konten doang. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Hati-hati. Jangan tertipu sayang. Kamu juga dulu suka pamer kalau dapat berondong. Hah? Aku dapat berondong siapa? Mana pernah aku sama berondong? Siapa? Mana pernah Dewi Persik jejak digital sama berondong? Siapa? Coba sebut. Aldi Taher lebih tua Aldi Taher. Saipul Jamil lebih tua Saipul Jamil. Siapa? Semuanya tua-tua semua. Angga Wijaya terpaut 2 tahun sama gue. Assalamualaikum yang mulia. Oh ya Allah, alhamdulillah. Tadi kan udah lihat kan Neng kan bilang saya mewakili teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Bang Sandi Arifin dan juga teman-teman yang lain untuk menghadiri acara ulang tahun TNI yang ke-76, dah kan? Biarin aja kan my brother. Gimana yang mulia? Ada tugas? Oh ya Allah, senengnya. Mudah-mudahan anakku ketularan ya Bang Sandi. Iya, tanggal 24 kan? Iya, tanggal 24 ini siang acaranya, oke. Setelah ambiar kali ya. Setengah 11. Pak Gubernur siapa?
Bapak Gubernur Akademi Kepolisian, Pak titip anak saya dong Pak. Tolonglah Pak. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Allah, mudah-mudahan banyak tangan-tangan Allah yang menolong anakku yang mulia. Nanti baru deh, Neng baru mikirin laki-laki deh. Neng mikirin anak Neng dulu deh. Anak Neng jadi baru Neng mikirin nikah. Sekarang nggak mau mikirin itu, mikirin Gabriel. Gabriel nomor 1. Iya, Bang. Ya udah kan Neng terserah Bang Sandi. Siap yang mulia. Siap. Tanggal berapa? Duh ya Allah, mudah-mudahan ketularan anakku ya Allah. Amin ya robbal alamin. Biar gak sia-sia ini mamahnya ini. Nah gitu loh maksud Neng Bang Sandi. Ya Allah, Neng tuh ke Mekah itu doanya itu ya Allah, bener-bener deh Gabriel deh. Punya anak satu-satunya harus jadi, iya. Punya anak satu-satunya nih, baru Neng mikirin nikah, baru Neng mikirin anak lagi. Ini satu dulu, jadi dulu. Habis itu baru Neng mikirin Neng deh. Neng mah udah, Neng mah kerja pagi siang malam nggak apa-apa, yang penting anakku jadi orang. Iya, siap. Ya udah yang mulia tungguin. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami nanya opo, stiker tuh siapa? Stiker itu adalah jodohku. Stiker itu jodohku. Jadi kalau stiker itu jadi jodohku. Ya udah jodohku. Julia Perez mana? Di akhirat sayang, doain sayang. Jangan diketawain, kamu bakal jadi almarhum juga. Mau jadi apa anaknya kakak? Insya Allah doain semoga bisa jadi polisi, jadi TNI, Polri, insya Allah. Terima kasih Mas Syafi Hadari. Spill saldo rekening. Aduh, Agri, ini gak penting banget. Kamu gak penting banget bertanya seperti itu. Banyak kali paksunya. Masa Bu? Yang mana Bu Amrina paksunya? Kapan main film? Nanti tunggu ya. Guys, kalian gak bosan lihat aku live guys? Kalian bosan gak lihat aku live? Mbak Amanda, keluarganya aku tuh Polri TNI. Jadi cuman bedanya kebanyakan polisi. Jadi gak kaget kalau kayak gitu. Kakekku TNI, nenekku TNI, saudara-saudaraku semuanya sepupu, semuanya TNI polisi, kakakku polisi. Semua keluarga besar tuh polisi. Gitu. Semuanya, gimana dong keluarga Polri, keluarga TNI. Aduh, ini si Yogi _Yan. Astagfirullahaladzim. Ketikanya jorok banget. Gak pernah diajarin orang tuanya. Ya kasihan loh orang tuanya. Ngomongnya udah jorok ketikannya. Gak pernah dididik yang baik sama orang tuanya.
Saya juga anaknya TNI, semua keturunannya wajib ada satu TNI. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau keluarga Polri, keluarga TNI itu paling nggak anaknya satu itu harus ada yang jadi gitu. Karena memang udah tradisinya begitu. Kan aku emang ibu Persik. Gimana sih kamu Bunga Christian? Aku kan Persik namanya. Berarti kan aku ibu Persik. Bapakku PLN gak apa-apa. Pekerjaan apapun yang penting halal. Yang penting baik. Bermanfaat buat orang banyak. Monggo. Mau dia itu tukang beca. Mau dia itu penjual apa. Penjual asongan. Semuanya sama. Tidak ada yang beda. Tetap kita harus hargai. Karena yang membedakan itu cuma akhlak. Persik Kediri, Jember sayang aku. Doain aku ya daftar di A7, amin. Tetanggaku polisi tapi banyak hutangnya kak. Ya tergantung oknumnya kalau itu. Jangan salahin polisinya, oknumnya, mau TNI, mau polisi, mau apapun, utangnya banyak itu oknum, bukan polisinya. Kalau polisi mah gak punya utang. Buktinya kakak-kakakku gak ada yang punya utang. Kakakku yang pertama suaminya polisi, gak punya utang. Ya kan? Terus kemudian mamiku purnawirawan, suaminya polisi, gak punya utang. Bapak ibunya TNI, gak punya utang. Cara masuk Polri dan TNI ini, ya kamu tinggal daftar aja, di situ kan banyak pendaftaran Polri TNI. Aku mana tahu. Aku kan gak tahu. Yang banyak utang Boris, suka bermewah. Apa itu Boris? Boris itu siapa? Saya jual sayur buat kuliah. Mama saya jual sayur. Gak apa-apa mau jual sayur, mau jual sambel. Selama kamu giat pasti kamu tercapai cita-citanya. Jual apa aja gak apa-apa, yang penting jangan jual mulut. Kalau jual mulut tuh berarti tadi jual fitnah. Gak barokah. Boros, oh Boris tuh boros. Oh ya jangan boros dong sayang. Kan namanya istri perempuan itu harus pintar nyimpen duit. Apalagi perempuan. Harus bersih-bersih, rapi. Jadi nomor satu tuh laki-laki pulang kerja itu lihat rumah rapi. Gak ada debu-debu. Wangi. Nah. Terus udah gitu jaga dirinya, suka minum jamu. Karena kalau aku kan turunan Madura ya. Jadi aku mesti minum jamu. Biar gak bau ketek. Biar gak bau badannya. Jadi harus minum jamuan. Gitu. Minum kolagen. Karena kalau kamu tuh punya suami TNI atau Polri, kalau kata mami saya itu harus bersihan perempuannya. Kalau enggak lakinya ntar bandel. Kalau bersihan perempuannya, jadi laki-laki tuh pulang tuh ngelihat kayak papi aku tuh pulang di rumah itu rapi, nggak ada debu. Terus kalau dipegang tempat-tempatnya itu rapi, tempat-tempatnya itu wangi. Tuh. Mau nggak sama aku? Saya Sapol. Sapol apa Satpol pak? Kamu nulis aja kagak bener pak. Nulisnya yang bener dulu. Baru kamu mau sama Dewi Persik. Tulisannya mencela-menceli kagak bener. Mau sama Dewi Persik. Gimana ceritanya pak? Mami aku lagi nganggur. Nah aku gak lagi terima karyawan sayang. Kamu coba tanya ke Basecamp Military Lifestyle. Di situ ada karyawan aku. Apakah kita masih membutuhkan? Atau ke The Castello? Kamu coba tanya itu. Karena kan aku gaji mereka. Jadi bukan tugasnya aku.
Turu mbok ojo ngecopok to. Agribisnis kono ae sing turu. Lho apa kok ngokon aku turu? Ojo ngatur-ngatur. Kalau bukan donatur. Kecuali kamu donatur baru kamu boleh ngatur. Gak punya duit kamu ngatur-ngatur Dewi Persik lah lebih. Hai Mbak Fitri, iyo heran. Gaitok kok masih jomblo KDP. Lo ya apa? Kenapa dengan aku 8 tahun aja bisa kok jomblo. Ini loh, masa gak bisa masih baru janda. Tanggal 11 Januari Marcelinus. Oh kamu nyanyi di Indosiar atau gimana? Ayu. Iya, insya Allah. Sulfia. Oh Marcelinus, iya amin. Foto aja kalau ada aku, jangan malu-malu. Mih, aku mau foto. Foto boleh lah, masa nggak boleh foto? Foto boleh, boleh. Mama gue hatersnya Dewi Persik lah, anaknya malah nge-stop. Hah? Mama gue hatersnya Dewi Persik? Oh masa? Mama kamu kok bisa benci sama aku? Kenapa sayang? Kan aku gak godain papamu. Kenapa mamamu bisa jadi haters aku? Coba tanyain sama mamamu. Atau mamamu kalah cantik sama aku sayang? Atau kenapa? Inur, kamu tanya suamimu. Kenapa kamu tanyanya sama aku? Kan aku bukan istrinya. Manis-manis, asam-asam gimana gitu. Aku pengen makan rujak cingur. Ada nggak ya di sini di Jakarta rujak cingur yang enak di mana? Selamat Hari Ibu juga Mbak Lindan dan Da. Calon suami tadi malam ngapeli. Ah, aku nggak punya calon suami. Aku nggak punya pacar, aku nggak punya calon suami. Marcelina, terima kasih sayang. Apa itu? Angie. Baru pulang kerja. Iya. Enak ya. Live terus ya tadi aku lihat. Abis aku ngapain? Aku lagi pingin live Instagram. Instagram. Iya, dari tadi aku nggak bisa tidur. Terus aku ngapain ya gitu? Mau jualan Kulvita capek. Iya, libur lah. Soalnya lagi mau cari hiburan di Instagram. Kan lama aku nggak live di Instagram, Iya, lama. bener. Rujak cingur. Angie beli rujak cingur di mana ya enak ya? Hidupin lampunya nah. Makan seblak atau bakso. Aduh, nggak mau aku. Aku nggak mau pedes. Coba hidupin lampunya. Kamu beli di mana yang 5 bintangnya yang 5? 5 aja kata ibu nggak enak, nggak berasa cingurnya. Oh, bukan cingur. Mbak DP di Istana Lembang, Mami DP yang Istana Lembang punya Mami bukan. Enggak sayang. Aku cuma base camp military lifestyle di Puncak sama di The Castello Subang. Selain itu, kalau misalkan ada yang bilang itu punya Dewi Persik, enggak, bukan. Aku nggak ikut andil, nggak ikut taruh saham di sana. Paling teman-teman aku yang lain kali, owner yang lain kali. Enggi baru
Regi, I miss you sayang. Apa kabar? Apa kabar sayang? I miss you loh. Kamu ada di mana sekarang? Regi, kangen. Kapan kamu hairdo? Memang waktu itu ulang tahun. Cakep amat, tempatnya di Subang. Oh iya, nonton atau pernah datang? Subang de Castello. Cuman aku lagi semenjak kamu jadi artis. Terima kasih yang ada yang bintang 5 aja. 4,6 mah kurang. 4,8. Hah? Ini bintang 5 nih. 4,6 apa 4, berapa? Ini di mall tapi Jadwal hairdoin mami mana? Ya. Oke, tunggu. Sabar. Hah? Java Kitchen mah kayaknya enak ya. Kayak apa, coba lihat. Di Pondok Indah. Pondok Indah, PIM di PIM. Harusnya sih enak kalau PIM ya. Rujak Cingur. 5 bintang 5. Oh iya, di mana ini? PIM. Mau lah. Bosen aja. Tanyain mami mau nggak rujak cingur? Oh iya. Tanyain. Iya. Mami emang yang menjalankan sosmed mami si Dandi itu. Katanya sosmed mami nggak jalan tanpa dia. Hah? Enggak dong. Dandi itu yang bikinin konten aku. Kalau sosmed mah masih dipegang aku, Aldi, Mbak Meldi, Enggi, semuanya lah. Maksudnya tapi kalau yang di TikTok itu kan memang kan kalau video-video Kulvita promo, karena kan dia kan ada apa namanya, ada apa sih namanya, ada passwordnya, jadi dia bisa masuk ke TikTok aku, jadi dia untuk upload, karena kalau misalkan upload itu kan nggak harus bangunin aku bobo gitu. Tapi kalau sosmed mah aku lah, Facebook aku semua yang ngejalanin. Kecuali bikin konten, baru dia yang bikinin konten, baru Dandi yang bikinin konten. Kadang Enggi yang bikinin konten. Gitu. Dandi, kadang Enggi gitu. Enggi biasanya kalau Enggi aku tulisin. Bukan Facebook ibu nih. Followersnya banyak banget. Ini bukan Facebook aku ya, ini bukan Facebook aku. Dia cuma ngambil. Dia 328.000. Dia ngambil reels ibu, di-upload ke dia sendiri. Oh, siapa ini? Nggak tahu, harus kalau diujut bisa. Ini Dewi Persik, S-nya 1, ini bukan aku ya, hati-hati ya sayang. Ini bukan punyaku nih, ini bukan punyaku. Yang punyaku itu coba lihat. Yang itu dicari gampang banget nih, punya ibu nih. Tapi dia nggak mengatasnamakan gue. Atasnamakan ibu, Dewi Persik official. Nih, tuh Dewi Persik. Tuh mengatasnamakan ibu, lihat profilnya ya. Tuh, kan jahat. Kalau yang ini baru punya ibu nih. Ini baru punyaku. Selama nggak aneh-aneh biarin lah. Ini baru punyaku. Tuh. S-nya 2 ya, S-nya 2. Kalau S-nya 1 udah pasti bukan. Terus tulisannya di sini aku 2,3 ribu, aku nggak ada follow siapa-siapa. Baru buat. Iya. Nama Facebooknya apa itu? Nama Facebooknya aku itu Dewi Persik, S-nya 2. Nah, Dewi Persik, dadinya double S. Belakangnya itu Basecamp Military Lifestyle ini. Tuh. Ya guys, kebahagiaanku untuk orang tuaku, keluargaku dan saudaraku semua gitu. Ini apa sih? Ngomongin apa ini? Ayo DP lovers. Ayo jangan berisik, jangan rame, jangan berantem. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aduh, kalian mendingan yang seneng-seneng gitu. Dandi itu baru kerja sama aku, sama Ari juga.
Jadi yang kemarin kita bikin konten-konten itu Dandi yang bikinin gitu. Kadang aku nyuruh si Enggi juga yang bikinin gitu. Kalau sosmed mah dipegang aku kali, masih dipegang tim aku. Kita semuanya termasuk aku. Tasya. Sekarang jam berapa sih? 5:30. Ya Allah, aku belum mandi aku. Ibu pesan 2 ya, Bu. Iya, Mami ini kamu mau nggak? Siapa Denggi? Mau nggak kamu Mohan? Mbak-mbak itu mau nggak? Rujak. Rujak cingur. Kenapa Mami enggak buat konten YouTube lagi? Enggak, sama aja kan di TikTok. Si Dandi itu kerjanya cuma bikin konten sama urusan Kulvita guys. Enggak gimana-gimana, nah itu betul. Iya betul, kok ngurusin sosmed? Maksudnya ngurusin sosmed gimana sih? Aku belum mandi. Itu pun kadang Mas Enggi juga bisa bikin konten. Iya betul. Ini ada Enggi. Enggi? Ya, halo. Ibu cabenya berapa? Aku cabenya Pedes apa? nggak pedes, nggak mau pedes. Sedang. 2. Sedang berarti. Gabriel itu anakku, anak satu-satunya. Anak satu-satunya Gabriel. Enggi bagus bikin video, Dandi juga bagus bikin video. Kupang. Halo Kupang. Kasih itu ya, kasih timun. Lontong, nggak usah lontong deh. Lontong boleh deh, lontong. Ada lontongnya? Ada udah, include. Oh ya udah, nggak mau bengkoang, nggak suka bengkoang. Enggi jarang ke rumah Mi, baru kelihatan lagi. Enggi kan soalnya kerja. Dia sometimes datang, sering main gitu. Kan Enggi kan kerja. Kalau Dandi kan memang kerja sama aku untuk konten gitu. Jarang tapi di YouTube banyak kok Gabriel muncul. Iya betul. Pengen banget ketemu. Iya lontong, aku mau beli itu, mau beli apa namanya? Apa sih bikin kamu mukanya bersih? Ya pakai skincare yang benar, pakai kolagen, Kulvita. Minum vitamin sayang. Kamu mesti minum vitamin. Rujak cingur, aku mau makan rujak cingur. Nggak pakai bengkoang, nggak begitu pedis, gitu. Terus pakai lontong. Udah biarin ah. Alisnya pakai apa? Alisnya nggak pakai apa-apa, ini rambut. Tuh. Cara belajar bahasa Jawa. Iya tinggal, aku juga Jawanya gak begitu halus banget. Jawaku juga gak begitu halus banget. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil. Ku kira pentil gak taunya. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, ku taunya pistol. Tak 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 tak, dar dar dar. Kok mepong kayaknya? Sebentar.
Sebentar guys. Katanya lagunya yang bener tapi nih, ya gimana dong, terngiang nih di otak. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku kira Hai Trisna. Linda. Cecep. Ah. Belum mandi. Anak cowok. Anak cowoknya, hai Oli Caustic, band yang ngiringnya aku di Surabaya. Iya, aku belum mandi, gak bobo siang. Justru tadi bangunnya siang. Justru bangunnya siang. Makasih Mbak Humairo. Mandi katanya udah maghrib katanya. Aduh ya Allah. Iya aku tahu udah maghrib tapi aku males mandi. Gimana dong? Aku ini lagi letoy. Lagi enak di tempat tidur. Paling kalaupun aku bangun, paling wudhu, sholat, habis itu di tempat tidur lagi. Gimana dong, lagi enak PW. Lagi males mandi. Aku tuh, kalau kamu mau tahu, kalau tidur, kalau libur kayak gini, aku itu gak suka mandi. Travel umroh siapa itu? Iya ya Mbak Erlita. Kalau nggak mandi tuh enak gitu, tidur terus, enak banget. Jadi kalau bangun paling pipis wudhu gitu. Aku pun masih tiduran nonton Mami. Iya, ini kan hari libur. Jadi kalau hari libur tuh biarin enak di tempat tidur. Biasanya kalau hari libur tuh aku bisa tidur bisa sehari 2 hari. Misalkan aku libur 2 hari, aku bisa tuh tidur tuh di kamar, nggak bangun-bangun. Me time. Me time. Kalau me time tuh jangan mandi. Baca ayat surat Nanas nih biar setannya kabur ke panah. Baca ayat surat Nanas. Anas. Kok Nanas? Anas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bukan Nanas sayang, Anas. Kok Nanas sih? Kamu pasti sering nonton gosip. Kamu bilangnya Nanas. Surat Nanas.
Mending kalau libur bikin konten dong Mi, sama konten belanja bulanan. Aduh capek banget. Kamera terus tuh. Kamera terus dong. Justru kalau libur tuh no kamera. Kayak gini ngobrol, nggak jualan, ngobrol sama orang-orang. Kegila-gilaan konten. Ngobrol gini. Hai, apa kabar? Ya kan? Jangan nih beli nih Kulvita ini. Bentar dulu. Jadi diri sendiri gitu, jangan diatur-atur. Gak mau ada kamera yang dibikin gini nih enak. Bisa ngobrol sama kalian, bercanda-bercanda gitu. Nanas buah, iya gitu. Salam kenal dan lagi di sono kali di kos-kosannya istirahat. Kan capek. Enak nih kayak gini. Aku tuh nggak suka nonton, tapi sekalinya aku nonton kayak kemarin tuh aku ketagihan. Apa namanya? Namnak. Habis itu aku Aku bayar Netflix, aku bayar Bayar ini video, nggak pernah aku nonton filmnya. Aku nggak suka nonton sih. Mana ya? Bagus tuh. Ada film Apa? Hotel Mumbai bagus. Hotel Mumbai. Teroris gitu. Jadi dia tuh mengamalkan teroris. Aduh males aku pusing gue palanya kalau nonton gitu. Gue kalau nonton Bu, karena dia ada anak itu. nggak suka, aku sedih-sedih. Horor aja kalau mau. Horor tuh boleh. Mami best nyanyi bisa, iya. Enggak tidur di tempat aku, kan dia ada kos-kosan. Nggak boleh. Janda harus tidur sendiri. Tapi sekali dapat film yang srek bisa nonton terus. Iya. Aku nggak suka nonton Mas Langkar Borneo. Tapi sekalinya dapat film terus pas gitu bikin ketagihan tuh terus aku. Kayak kemarin tuh aku nonton Namnak. Nonton Namnak itu kan nggak ada di Netflix, adanya di video. Itu dari episode 1 sampai episode 25. Jadi setiap episode tuh 5 episode yang keluar setiap hari Jumat. Aduh aku tuh sebel banget tuh. Nunggu hari Jumat lagi. Nah itu baru aku nonton. Tapi kalau suruh nonton beneran, aku mendingan tidur deh. Capek aku, nggak suka aku. Tapi kalau ada musik, nggak kenal capek, baru aku goyang tuh. Halo Leo, film horor kemah terlarang. Aku kalau Indonesia nggak suka horor. Dokter Devia, selamat ulang tahun dokter. Panjang umur, sehat selalu. Aku kirim bunga buat dokter. Kemarin pas acara tanggal 16 itu, aku pas ada acara juga. Dokter sehat selalu ya. I miss you dokter aku Devia. Dokter, semua pada tanya gigi aku katanya bagus. Gigi atas dan bawah rapi semua. Ini ada dokter aku guys, dokter Devia guys. Kang, happy birthday juga dokter. Kebetulan aku sama dokter Devia ini tanggalnya sama 16 Desember. Jadi kita sifatnya hampir sama, cuma tahunnya beda. Iya, hari ini hari libur. Hari libur. Kapan kita makan malam birthday Sagittarius? Dokter, aku kabari dokter ya. Kapan dokter maunya? Ayo kita, kalau enggak kita ke Dion, ke tempatnya Kak Nats dokter. Ayo, kita ketemu di sana. Iya, semua pada bilang giginya aku katanya bagus dokter. Kan dokter, nih. Gigi aku bersih. Bagus. Jadi kalau kalian tanya, ini ada dokter aku guys yang merawat gigiku. Jadi aku tuh tiap 3 bulan sekali
Itu aku tuh dibersihin giginya sama dokter. Jadi dalam-dalamnya tuh nggak akan mungkin ada karang-karangnya, nggak akan mungkin ada jigong-jigongnya, karena nomor satu tuh kesehatan gigi. Ini bukan veneer ya dok, ini namanya Mbak Anamsya itu bukan ini. Kalau veneer itu kan ditempel, kalau ini pakai crown, di crown. Giliran yang centang biru langsung seger matanya. Itu dokter aku. Bukan masalah centang biru, itu dokter aku. Itu dokter yang ngerawat gigi aku. Makanya gigi aku rapi, gigi aku bagus. Itu dokter Devia. Jadi dokter Devia itu anak buahnya, karyawannya tuh profesional. Jadi mereka itu kalau udah waktunya bersihin gigi, itu mesti Britigelku cantik. Makasih dokter. Cantik, bersih. Jadi laki-laki tuh suka sama giginya yang wangi. Ya kan dok? Jadi gigi aku tuh gak ada lubangnya. Gigi aku tuh semua rapi dari atas sampai bawah. Semua dirawat sama dokter Devia. Terus udah gitu gak ada kerang-kerang giginya. Terus kemudian dari sikat gigi, dari semua odol, semua itu dari dokter Devia. Jadi giginya aku tuh rapi.